kita masuk ke bagian posting jurnal ke dalam buku besar. Itu adanya di halaman 38 ya. Memasukkan jurnal ke dalam buku besar itu namanya kita pakai istilah memposting ya. Nah, dari jurnal-jurnal yang udah kita pelajari kemarin, ini kita akan memposting. Contohnya di halaman 39. Jurnal yang pertama, kas kreditnya modal Tuan Indra. Nah, itu ada dua akun. Yang pertama akun kas, yang kedua adalah akun modal. Nah, yang kas kita masukin ke buku besar kas. Jadi kan kas di situ ada referensi pos ya. Kalau kita menjurnal, misalnya kita ada akunnya, kita tulis akunnya. Kalau kas nomor 11 misalnya 11. Nah, itu kita taruh akun nomor 11 tuh di situ di buku besar akun kas itu akun nomor 11. Nah, begitu juga untuk yang modal. Buku besar modal, akun modal, di situ akunnya kan di referensi pos ada 31. Jadi kita taruh di sini 31. Ya, akun nomor 31. Nah, kalau di debitnya kasnya di debit di jurnalnya 50, berarti di buku besarnya kita taruh di bagian debit yang kolom pertama dia 4 kolom ya. Nah, yang pertama itu kita taruh debitnya 50, terus kita taruh di saldonya 50. Kalau nambah berarti di saldonya nanti kita tambahin gitu ya. Kita akumulasikan. Ya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, contohnya nih, kalau misalnya udah banyak nih buku besar ya di halaman 39 paling bawah, kita lihat di buku besarnya tuh jadinya banyak gitu ya. Pertama, setoran modal awal pemilik di sini 50, terus saldo debit 50, terus ada lanjutnya pembelian tanah secara tunai misalnya, tambah di sini kredit 10. Nah, berarti berkurang dong kalau kredit. Jadi 50 dikurang 10 sama dengan 40 gitu ya. Jadi di saldonya itu jadi akumulasinya. Kalau di debat lagi berarti ditambah, kalau di kredit berarti dikurang. Ya. Terus membayar polis asuransi 1.200 berarti dikurang lagi. Yang 40 dikurang 1.200 jadi 38.800. Menerima pembayaran sewa tanah 3.000 jadinya ditambah dong 38.800 tambah 3.000 jadi 41.800. Begitu selanjutnya seterusnya. Nah, kalau kita bikin akun kas, bagusnya sih kita bikinin agak panjang gitu ya. Karena kan kas itu selalu timbul terus transaksinya. Jadi banyak gitu ya. Jadi kita bikinin agak panjang sedikit, kasih space yang agak besar, agak luas. Nah, berikutnya jurnal yang kan pertama ya, jurnal yang pertama itu kita lihat halaman 32 itu. Terus jurnal yang kedua itu yang tanah kas ya, tanah kas berarti kita bikinin tanah gitu ya. Tapi karena kita harus berurut bikinnya, piutang, asuransi, tanah, peralatan kantor itu kan sesuai dengan postingannya, sesuai dengan likuiditasnya. Jadi mana yang lebih duluan cair gitu ya, itu namanya likuiditas. Nah, itu yang kita masukin. Tetapi di sini udah dirapihin nggak apa-apa, cuman kalau kalian bikin sesuai dengan jurnal yang muncul urutannya nggak masalah buat ibu. Jadi yang kedua tanah, bikin aja tanah duluan. Nah, di sini ya, tanah halaman 33, tanah kas. Nah, yang tanah berarti akun kas kan udah dibikinin tuh yang besar tadi. Buku besar kas udah ada. Nah, sekarang tanah nih, kayak di nomor halaman 40 tanah misalnya ya. Pembelian tanah secara tunai, itu tanahnya kan didebetkan 10.000, kreditnya kas 10.000. Nah, di sini 10, saldonya debit 10. Nah, kasnya yang kedua itu pembelian tanah ya, yang di halaman 39 itu dikredit 10. Jadi 50 kurang 10 sama dengan 40 gitu ya. Jadi urutan aja biar nggak ada yang kelewat, nggak ada yang miss kalian memasukkannya, mempostingnya ke dalam buku besar. Yang ketiga, transaksi nomor 3, halaman 33. Asuransi dibayar di muka, kreditnya kas sebesar 1.200. Bikinin asuransi dibayar di muka nih, yang mana nih? Nih, yang di halaman 40, akun nomor 14. Ya, asuransi dibayar di muka itu didebetkan tanggal 1 Desember membayar polis asuransi selama 1 tahun 1.200, saldonya 1.200, kreditnya kas ya. Nah, di sini ada nih membayar polis asuransi
di halaman 39 di kredit 1.200, jadinya 38.800 gitu ya. Nah, selanjutnya begitu terus. Transaksi nomor 4, di situ kas kreditnya sewa diterima di muka, berarti bikinin akun sewa diterima di muka gitu ya. Kalau di sini dibikin berurutan sesuai dengan likuiditas. Nah, buat kalian nggak masalah bikin buku besarnya nggak berurutan sesuai dengan likuiditas, nggak masalah. Tetapi pada saat membuatkan jurnalnya nanti kan endingnya misalnya nih kas adanya 50.300, itu kan dimasukkan ke dalam ke dalam neraca saldo yang ada di neraca lajur. Nah, itu baru kalian urutkan sesuai dengan likuiditasnya gitu ya. Jadi di sini tadi kita lanjut transaksi nomor 4. Kas kreditnya sewa diterima di muka, berarti yang harus dibikinin postingan ke sewa diterima di muka dong ya. Nah, ini ada di halaman 41, akun nomor 22. Kita bikin sewa diterima di muka, akunnya nomor 22. Oh ya, kalau di sini diurutkan sesuai dengan nomor akun. Ya kan ada akunnya nih. Jadi 11, 12, 13, 14 gitu ya berurutan ya. Kalau kalian sesuai dengan misalnya membuat jurnalnya dulu nggak masalah ya. Nah, ini sewa diterima di muka tanggal 1 Desember. Nah, ini adanya tadi di kredit kan, taruh di kredit, saldonya saldo kredit. Yang debetnya apa? Debetnya kas tadi kan, menerima uang menerima pembayaran sewa tanah sebesar 3.000 itu ya. Nah, gitu. Itu selanjutnya gitu semuanya ya. Jadi kita bikinin buku besarnya masing-masing, kita posting, kita buatkan buku besarnya. Nah, kalau sudah selesai itu kita buat, kita salin, kita pindahkan ke dalam neraca saldo yang ada di halaman 43. Nah, di situ kalian lihat kode akunnya kan 11, 12, 13 sesuai dengan itu akun yang ditulis di kanannya. Nah, baru di sini kalian urutin gitu ya, sesuai dengan nomornya. Kalau kalian misalnya buatnya nggak berurutan, asal nomor akunnya udah bener, nggak masalah ya. Nah, kas tadi kan berapa? Kas saldonya yang terakhir. Jadi yang diambil tuh yang terakhir 50.300, masukin di debit, berarti masukin sini debit. Terus piutang, misalnya piutang totalnya 6.000 di debit, berarti masukin di sini di debit gitu ya. Nah, itu namanya memindahkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Jadi saldo-saldo. Kita lihat lagi nih yang banyak terjadi hutang misalnya ya. Saldo kredit 4.500. Nah, berarti di sini di halaman 43 di neraca saldo sebelum penyesuaiannya hutangnya mana? Hutang usaha itu 4.500 di kredit. Ya. Sampai sini clear ya? Oke.